Oke, kita ketemu lagi sekarang dan saya akan bahas yang lebih update ya untuk yang saat ini, yaitu pentingnya tahu tentang fiskal, moneter, dan nilai tukar agar tidak rancu dan salah fokus. Tapi sebelumnya mohon di-subscribe dan di-share konten ini, semoga nanti bisa bermanfaat buat yang lainnya dan juga membantu channel ini semakin baik. Oke, kita bahas ya. Banyak orang mau campur adukan fiskal, moneter, IHSG, inflasi, hingga nilai tukar seperti mencampur kopi, teh, dan bensin dalam satu gelas. Hasilnya bukan pemahaman, tapi kabut. Padahal, memahami peran masing-masing itu penting agar kritik, dukungan, bahkan kemarahan publik tidak salah alamat. Fiskal adalah urusan pemerintah, pajak, utang negara, subsidi, bansos, belanja APBN, proyek negara. Kalau harga kebutuhan naik karena distribusi buruk, anggaran bocor, atau hutang membengkak tanpa produktivitas, itu wilayah fiskal. Sedangkan moneter adalah wilayah bank sentral. Suku bunga, inflasi, jumlah uang beredar, stabilitas rupiah, intervensi pasar falas. Kalau rupiah melemah, tajam inflasi liar atau likuiditas kacau, maka yang disorot adalah kebijakan moneter, di sini BI. Sementara nilai tukar itu ibarat detak jantung kepercayaan pasar. Ia dipengaruhi banyak hal, kondisi global, suku bunga dunia, import ekspor import ya, stabilitas politik, hingga psikologi investor. Karena itu saat masyarakat memahami peta ini, diskusi publik jadi lebih sehat. Tidak semua hal salah pemerintah pusat, tidak semua juga bisa dilempar ke bank sentral atau BI. Ada porsinya masing-masing. Dan yang paling penting, dukungan yang cerdas bukan membela semua hal, kritik yang cerdas bukan menyalahkan semua pihak. Kalau semua sektor memang gagal menjalankan mandatnya, maka evaluasi bahkan permintaan mundur menjadi wajar. Bukan karena benci, tapi karena tanggung jawab jabatan memang melekat pada hasil. Negara modern membutuhkan masyarakat yang tidak punya emosional, yang tidak hanya emosional, tapi juga memahami struktur permainan. Karena tanpa itu, publik mudah diarahkan ke drama, sementara masalah utamanya duduk tenang di balik meja statistik. Dalam situasi ekonomi yang sensitif, pernyataan pejabat dan pakar bukan sekedar opini pribadi, itu bisa menjadi kompas publik. Kalau kompasnya mulai menunjukkan arah yang keliru, masyarakat bisa ikut berjalan ke jurang sambil merasa sedang menuju pelabuhan. Karena itu, pejabat fiskal maupun moneter seharusnya menjaga ketepatan posisi dan narasi. Jangan sampai wilayah fiskal berbicara seolah mengendalikan moneter. Urusan pasar dianggap sekedar pencitraan atau stabilitas dijelaskan dengan bahasa yang membingungkan demi menjaga citra sesaat. Sebab dampaknya panjang, pabrik jadi rancu, investor bingung, pelaku usaha kehilangan pegangan, dan generasi muda akhirnya sulit membedakan mana analisis, mana propaganda. Yang paling berbahaya bukan kesalahan sekali dua kali, tapi ketika kesalahan terus diulang oleh orang yang dianggap otoritas, lama-lama kekeliruan itu berubah menjadi kebenaran sosial, dan meluruskannya nanti jauh lebih sulit daripada mencegahnya sejak awal. Karena itu, integritas dalam fiskal dan moneter bukan hanya soal angka, ini soal kepercayaan negara. Kepercayaan adalah mata uang yang tak tercetak di percetakan uang manapun. Sekali rusak, pemulihannya mahal sekali. Maka sudah sewajarnya masyarakat berharap pejabat berbicara sesuai mandatnya, pakar menjaga objektivitasnya, dan keputusan ekonomi dibuat dengan keberanian intelektual, bukan sekedar keberanian tampil di kamera. Cinta negara kadang bukan terlihat dari pidato yang keras, melainkan dari kesediaan menjaga stabilitas, kejujuran data, dan keberanian mengakui risiko sebelum semuanya terlambat. Di era media sosial, opini bisa berlari lebih cepat daripada data.
Kadang satu komentar yang terdengar yakin langsung dianggap fakta, lalu dipantulkan ribuan kali seperti gema di lorong panjang. Akhirnya yang samar terlihat pasti, yang keliru terasa ilmiah. Karena itu masyarakat juga punya tanggung jawab besar dalam menjaga kesehatan ruang publik ekonomi. Kalau belum memahami suatu isu fiskal, moneter atau nilai tukar secara utuh, lebih baik bertanya dahulu, membaca beberapa sumber, menunggu perkembangan data, atau mendengar penjelasan dari pihak yang memang kompeten. Bukan berarti masyarakat tidak boleh berpendapat, justru pendapat publik itu penting dalam negara demokrasi. Tetapi opini tanpa pemahaman sering membuat persoalan makin keruh, terutama ketika istilah-istilah ekonomi dicampur aduk demi terlihat pintar atau cepat menyimpulkan keadaan. Yang berbahaya adalah ketika opini yang salah menjadi banyak dukungan dari orang yang juga belum memahami konteksnya. Akhirnya terbentuk semacam keramaian yang saling membenarkan, padahal pondasinya sejak awal sudah keliru. Maka budaya yang sehat adalah berani berkata yang belum paham, berani bertanya, dan berani membedakan mana urusan fiskal, mana urusan moneter. Karena stabilitas negara bukan hanya tugas pemerintah, bank sentral atau BI atau regulator pasar, BEI, OJK dan lain sebagainya. Stabilitas juga lahir dari kualitas cara masyarakat menerima, menyaring, dan menyebarkan informasi. Negara yang kuat bukan negara yang semua orang paling keras bicara. Kadang justru negara menjadi kuat ketika masyarakatnya tahu kapan harus berbicara, kapan harus belajar, dan kapan harus menunggu kebenaran lengkap sebelum ikut menyimpulkan. Yang perlu kita pahami bersama, pasar keuangan itu bukan tembok kuat atau tembok beton. Ia lebih mirip lautan besar, kadang tenang seperti kaca, kadang bergelombang tanpa aba-aba. Karena itu nilai tukar dan IHSG bukan sesuatu yang bisa dikunci dalam satu kesimpulan mutlak. Hari ini rupiah bisa tertekan, besok bisa menguat. Hari ini IHSG merah, minggu depan bisa pulih. Atau sebaliknya, situasi bisa berat dari perkiraan siapapun. Tapi tidak ada orang yang benar-benar mampu memastikan arah pasar secara absolut. Bahkan analisis besar dunia pun sering meleset. Karena pasar bergerak bukan hanya oleh data ekonomi, tapi juga psikologi manusia, ketakutan, ekspektasi, geopolitik, arus modal, hingga kejadian tak terduga. Maka, di situ pentingnya kedewasaan berpikir. Jangan terlalu cepat panik saat turun. Jangan terlalu cepat euforia saat naik. Yang paling penting justru kesiapan menghadapi kemungkinan, kemampuan berpikir jernih, dan ketenangan membaca situasi. Karena dalam kondisi yang tidak pasti, orang yang paling berbahaya bukan yang pesimis atau optimis, melainkan yang merasa paling pasti. Antisipasi jauh lebih berharga daripada ramalan. Sikap tenang jauh lebih berguna daripada kepanikan massal. Dan mungkin di zaman sekarang, ketahanan mental masyarakat terhadap arus informasi ekonomi sudah menjadi bagian dari pertahanan negara itu sendiri. Oke kawan-kawan, kita ketemu di konten selanjutnya. Ingin bergabung langsung saja kontak nomor di bawah ini.